selanjutnya, setelah kalian belajar tentang nilai trigonometri, kita akan belajar sudut-sudut berelasi. Jadi di buku kalian bisa lihat di buku paket atau LKS, itu sebenarnya banyak banget rumusnya. Jadi Ibu hanya rangkum sedikit saja yang bisa kalian gunakan untuk nilai apapun. Tetapi kalian harus tahu dulu nih. Nah, kalian sudah tahu koordinat kartesius ya. Di sini 0 derajat, di sini 90 derajat, 180, 270, dan kembali ke 360. KW ini adalah kuadrat ya, bukan barang-barang palsu. Jadi bisa ditulis KW atau KD biasanya. KD1, KD2, KD3, KD4. Nah, selanjutnya, yang ada di kuadran 1, nilai sin, cos, tangen itu semuanya positif. Kalau di kuadran 2, itu hanya sinnya positif. Kalau di kuadran 3 itu tannya positif. Di kuadran 4 itu cosnya yang positif. Nah, di sini Ibu sudah merangkum dari sin cos tan. Jadi N itu adalah berapa nilai yang bakal kita pakai. Terus sudah itu dikali dengan 90 di sini ditambah X atau dikurang X, gitu, terserah. Apabila dia N-nya ganjil, misalkan 1, 2, 3, berarti dia akan berubah ke cos. Kalau N-nya genap, dia akan dia akan tetap sin. Cos juga begitu. Apabila N-nya ganjil, dia akan berubah ke sin. Jika N-nya genap, dia akan tetap cos. Tan, jika dia ganjil, akan berubah menjadi cot, dan jika dia genap, akan berubah menjadi, jika dia genap, dia akan tetap menjadi tan. Nah, kalau misalkan kalian, gimana sih Bu, saya nggak ngerti caranya. Kita bisa langsung ke contoh soal. Misalkan, tentukan nilai dari cos 150. Nah, 150 ini nggak ada di dalam tabel periode ya, Nak ya. Tabel trigonometri. Jadi, kalian harus pakai nih. Bisa kita pilih cos genap atau cos ganjil, terserah. Nah, kalau 150, Bu, saya misalkan mau pakai cos berapa? 180, berarti kan 2 dikali 90 ya. Terus dikurang sama 30. Seperti itu ya. Karena 2 kali 90 ini kan 180. Duanya ini genap apa ganjil, Nak? Genap. Kalau genap, cosnya berubah apa tidak? Tidak, berarti tetap cos. Cos. Berapa di sini sisanya? Bukan ini yang kalian hitung, melainkan ini. Cos 30. Cos 30. Nah, sekarang kita lihat. 150 itu ada di kuadran berapa? 1, 2, atau 3? Oh, ada di kuadran 2, Bu. Kalau kuadran 2 hanya sin yang positif. Berarti selain sin, nilainya adalah negatif. Berarti langsung deh. Nilai dari ini bisa kalian dapatkan di tabel trigonometri. Jadi seberapapun dia masih kalian pakai tabelnya ya. Jadi jangan sampai dilupakan. Hasilnya adalah min setengah akar 3. Selesai. Bu, kalau misalkan saya nggak mau pakai genap ini Bu, saya pakai ganjil gimana? Boleh, hasilnya sama Nak. Nih, Ibu contohin. Misalkan cos 150. Kalian maunya derajat, maunya pakai yang ganjil. Boleh. Kalian bisa jadinya misalkan cos berapa? Cos ganjil kan 1 ya Nak ya? 1 dikali 90. 90 ditambah berapa hasilnya jadi 150 ditambah 60 Bu. Benar kan? Tambah 60. Jadi kalau ganjil cosnya berubah nggak? Berubah menjadi apa? Sin 60. Nah, ingat nilai cos di kuadran kedua. Positif apa negatif? Negatif. Tinggal tulis negatif. Berarti negatif. Sin 90, sin 60 berapa? Sin 60 adalah setengah akar 3. Sama tidak? Sama. Jalan menuju Roma itu banyak ya Nak ya. Jadi mau kalian pakai di bilangan ganjil atau mau pakai di bilangan genap, itu semuanya sama. Jadi intinya terserah kalian. Mau pakai 2 kali 90 jadi 180 Bu, dikurang 30. Minnya ini tidak berpengaruh Nak. Ini hanya untuk
180 dikurang atau ditambah berapa yang hasilnya 150. Sama di sini, 1 dikali 90 kan 90, ditambah atau dikurang berapa yang menghasilkan 150. Seperti itu. Oke, selanjutnya contoh yang kedua. Ibu hapus dulu ya. Biar kalian bisa menggunakannya. Oke, misalkan ibu tanya dia tan 225. Itu berapa hasilnya? Nah, 225 ini nggak ada dalam trigonometri. Nah, jadi kita harus rubah ke sudut relasi. Sudut relasi itu, kalau kalian tahu, relasi itu adalah hubungan. Hubungan antara dua atau lebih orang. Jadi, kita menghubungkan yang mana lebih kena ke yang 225. Bu, kalau tan mau pakai ganjil apa genap, boleh nggak, Bu? Boleh. Silahkan saja. Ibu coba yang genap ya. Kalau mau pakai ganjil, boleh. Jadi, tan 225, tan dalam kurung. Nah, kalau pakai yang genap, Ibu pakai yang lebih mendekati itu 2 kali 90. Berapa 2 kali 90? 180 ya. Maksudnya genap itu N-nya ini, nak. Kalau 1 berarti N-nya ganjil. Kalau 2, N-nya genap. Kalau 3, ganjil. Itu lagi. Berarti 180 itu ditambah berapa yang hasilnya 225? Ini bisa kalian kalau nggak tahu, bisa kurangi aja langsung. Oh, 5. 2 nggak bisa kurang 8, pinjam 1, 12, 4, Bu, 45. 45. Ada nggak 45 nih dalam tabel periode ya? Tabel trigonometri ya? Ada. Jadi langsung kalian kan 45. Sebelumnya lihat dulu tan di 225 itu 225 di kuadran keberapa? Ketiga. Positif apa negatif? Positif. Berarti di sini positif. Berapa tan 45? Itu nilainya adalah 1. Positif. Boleh ditulis positifnya, boleh enggak? Boleh segini aja. Silahkan dipelajari kembali.